warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Kinanti Ponto SPD dari SMA Negeri 1 Poso Pesisir Utara, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Poso bersama rekan saya Dewi Tamarita Ristio Yani Lemba SPD sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum Miss Dewi. Waalaikumsalam. Tahu? Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Oke, puji Tuhan baik ya. Jadi Miss Dewi ini merupakan percakapan pra-observasi. Jadi nantinya saya akan melakukan observasi di kelasnya Miss Dewi. Namun sebelum itu kita harus melakukan terlebih dahulu percakapan pra-observasi. Nah, adapun tujuan dari pra-observasi ini sendiri adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Miss Dewi lakukan, dan juga sebagai persiapan awal sebelum nantinya Miss Dewi melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, Miss Dewi, ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bisa ya? Ya, bisa. Yang pertama terkait tujuan. Tujuan pembelajaran Miss Dewi itu apa? Ya, tujuan pembelajaran saya nantinya ada 3. Ada mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional terkait saran dan tawaran sesuai konteks penggunaannya. Dan yang kedua, mengidentifikasi berbagai ungkapan yang digunakan dalam memberikan saran dan tawaran. Dan yang ketiga, menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional terkait saran dan tawaran sesuai konteks penggunaannya. Oh, berarti ada 3 tujuan yang nantinya ingin Miss capai dalam pembelajaran. Yes, ada 3. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, area pengembangan kompetensi apa yang ingin Miss kembangkan? Di situ ada pengetahuan dan keterampilan. Oke, berarti ada 2 area pengembangan kompetensi ya, pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, selanjutnya mengenai rancangan pembelajaran berupa strategi atau model atau metode apa yang nanti akan Miss gunakan dalam pembelajaran ini? Kalau untuk model pembelajarannya nanti menggunakan blend learning, terus blend learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning, ya, PBL ya. Terus PBL berinteraksi, pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotional learning atau SEL. Oke, dan untuk metodenya nanti apa yang digunakan? Metodenya nanti berpasangan. Oh iya, berpasangan lalu pertanyaan, ya, pengajuan tugas ya. Itu saja. Oke. Baik, jadi saya simpulkan untuk strategi nanti Miss akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk modelnya menggunakan PBL tadi Miss ya. Ya, kemudian metode yang digunakan yaitu secara berpasangan dan juga pemberian tugas. Oke, baik Miss, terkait media pembelajarannya apa yang nanti akan digunakan? Ya, baik, nanti yang akan digunakan ketika media yang akan digunakan ketika pembelajaran itu menggunakan modul ajar, terus juga kita menggunakan kamus. Oke, kamus dan juga modul ajar. Kapan nih akan melakukan pembelajaran? Itu pada hari Selasa, kemudian jam ketiga, ya, di jam ketiga di kelas 11. Oke, berarti nanti pembelajarannya dilaksanakan di kelas 11A pada hari Selasa jam ketiga. Oke, baik. Miss, jadi setelah kita bercakap-cakap nih, kira-kira apa yang Miss dapatkan dari percakapan kita? Jadi dari percakapan ini yang saya dapatkan, saya bisa untuk kedepannya, untuk pembelajaran saya dapat mendapatkan gambaran tentang strategi, model, metode, serta media yang untuk digunakan dalam pembelajaran. Oke, baik. Miss Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Semoga
sukses nanti pada saat pembelajaran. Akan ada observasi, saya akan mengamati keberlangsungan pembelajaran kelas Miss Dewi. Kemudian setelah saya melakukan observasi, akan ada tahap selanjutnya Miss, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi nanti dimohon lagi kesediaannya Miss Dewi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Good morning. How are you doing today? Okay, if I ask you how are you doing today, you must answer back. We are fine, and you? Okay, repeat. How are you keeping today? Oke. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Rizky, Bu. Ada yang tahu apa alasannya? Sakit kata Bu. Oke, ini ingin menjelaskan materi pada hari ini yaitu tentang saran dan tawaran. Saran dan tawaran. Ada yang bisa kasih contoh saran atau tawaran? Like, would you like to contohnya, do you need help? Oke, ada yang tahu itu untuk apa? Do you need help? Itu saran atau tawaran? Tawaran. Oke, kalau kalian ditanya seperti itu, kayak ada yang membutuhkan apa, teman yang sedang kesusahan, terus kalian memberikan tawaran. Jadi yang sedang susah itu akan jawab apa? I will invite you make some food. Tapi isinya cuma berpasangan teman sebangku. Jadi pasangannya teman sebangkunya ya. Tujuan pembelajaran kita untuk ada materi ya. Tolong perhatikan di practice 1, di practice 1-nya. Untuk siapa, kalian bisa bagi siapa Sandranya, siapa Julianya. Oke? I give you 5 minutes untuk latihannya. Nanti setelah itu Miss akan tunjuk siapa yang maju ke depan untuk mempraktekkan. Siapa yang sudah siap untuk mempraktekkan di depan? Ayo. Dan siapa? Okay, pay attention all to your friend. Okay, listen to your friends. Sediaan pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk mengaplikasikan apa yang telah kalian tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss Dewi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kau? Puji Tuhan, saya juga baik. Nah, Miss Dewi, sebelumnya kita kan sudah pernah melakukan 2 kegiatan ya. Yang pertama kegiatan observasi, kemudian yang kedua kegiatan observasi kelas. Nah, saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi.
Adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Miss Dewi lakukan pada kemarin hari. Apa yang ingin Miss Dewi dapatkan dari pembicaraan kita ini? Itu solusi dan perbaikan dari apa yang ada di cara saya mengajar. Oke, jadi Miss Dewi ingin mendapatkan solusi atau perbaikan-perbaikan dari cara mengajar yang kemarin hari saya observasi. Nah, bagaimana perasaan Miss Dewi saat saya melakukan observasi kelas? Ya, perasaannya karena kita tidak terbiasa dengan adanya bisa kita pelajaran ini dan juga merasa sedikit lega karena sudah observasi dan sudah mendapatkan koreksi yang terlalu Ya, baik. Berarti sempat tegang, sempat tegang juga awalnya, guys ya. Kemudian sekarang rasanya sudah lega karena akhirnya kegiatan observasi dapat berjalan dengan lancar. Miss, ini terkait dengan strategi pembelajaran, apakah sudah terlaksana secara keseluruhan? ya, alhamdulillah strateginya keseluruhan sudah terlaksana, namun masih belum. Jadi secara keseluruhan itu strateginya sudah terlaksana, tapi belum maksimal. Nah, kalau dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai semuanya? Waktu itu kan kalau tidak salah ada 3 tujuan pembelajaran ya. Apakah sudah tercapai? Ya, semuanya sudah tercapai. Itu ada 3 tujuan mengidentifikasi fungsi sosial secara teks dan unsur kepercayaan. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai ungkapan yang digunakan dalam memberikan saran dan tawaran. Dan yang ketiga, menerapkan fungsi sosial secara teks dan unsur pembahasan teks interaktif transaksional terkait saran dan tawaran. Baik, jadi 3 tujuan itu sudah tercapai, Miss ya? Oke. Nah, Miss, dalam pembelajaran yang Miss Dewi lakukan, apakah ada hal baik yang perlu dipertahankan atau hal-hal saja yang masih perlu ditingkatkan? Iya, hal baik yang perlu dipertahankan itu persiapan pembelajaran, karena persiapan pembelajaran yang penting, Betul sekali. sebelum kita mengajar. Dan yang kedua itu tentang memanage kelas yang baik itu. Dan untuk yang ingin saya tindakan itu metode pembelajaran menggunakan media itu tanpa media-media lainnya dan juga yang menggunakan Oke. Jadi terkait hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu menyangkut media pembelajaran yang nanti akan terintegrasi dengan berbasis link dan juga nanti jadi akan menggunakan ISBG. Baik Miss, terkait hal-hal yang ingin ditingkatkan, apa upaya tindak lanjut yang akan bisa dilakukan? Di upaya itu saya akan mencari referensi untuk media pembelajaran yang berbasis link dan juga saya akan berkolaborasi bersama guru penggerak di sekolah ini ada Prawida, Rejeng dan Ahaya dan juga akan berkonsisten. Jadi upaya tindak lanjut yang Miss Dewi akan lakukan yaitu yang pertama mencari referensi terkait media pembelajaran yang berbasis TIK ya. Kemudian akan berkolaborasi dengan kami calon guru penggerak dan juga guru penggerak. Nah, upaya tindak lanjutnya itu kapan Miss Dewi akan mulai melakukan? Ya, saya akan mulai lakukan secepatnya karena besok saya tidak mempunyai jam, jadi saya akan mengaplikasikannya di hari Senin dan untuk besok itu untuk persiapan pembelajarannya yang akan saya lakukan dulu. Oke, berarti langsung dieksekusi pada besok hari ya. Oke, langsung gas berarti Miss ya. Nah, Miss, dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Miss Dewi upaya tindak lanjut yang Miss Dewi akan lakukan itu berada di angka berapa? Ya, kalau saya mau isi 10, tapi 10 itu terlalu sempurna. 9
kesempurnaan ini Kaula. Jadi saya akan berikan 9. 9. Tapi 9 itu sudah nyari sempurna ya. Berarti sudah yakin bahwa dengan apa yang akan Miss Dewi lakukan, upaya tindak lanjut yang akan Miss Dewi lakukan, pembelajaran Miss Dewi ke depannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana nih perasaannya Miss Dewi setelah kita melakukan percakapan pasca observasi? Ya, perasaan saya lega dan juga saya berterima kasih kepada Frau yang sudah memberikan bimbingan dan masukannya, sarannya terhadap saya setelah observasi. Oke, baik. Masih adakah yang perlu Miss Dewi sampaikan? Tapi sekali lagi terima kasih. Sama-sama Miss Dewi, selamat pagi.